Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dan berkat dari Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur pada Rabu malam hari tanggal 4 Desember 2024, kita berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah menyertai kita dari pagi, siang, sore, menjelang malam sebelum kita berbaring tidur. Bersyukur kepada Tuhan di bulan Desember. Hari-hari ini adalah hari yang kesibukan saya dalam pelayanan Natal, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Dan Tuhan mau supaya kita semua lahir baru. Hari Natal punya makna rohani, itu hidup lahir baru. Supaya kehidupan kita kekristenan, anak kita menjadi anak Tuhan Yesus, makin bertumbuh lebih dewasa. Kehidupan yang lama kita buang di dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus akan tolong kita. Kita minta menjelang kedatangan Tuhan, makin mendekati hari akhir, berarti makin mendekati kedatangan Tuhan. Kita minta kekuatan Roh Kudus akan menopang hidup kita. Kita tidak bisa berjalan kekuatan kita sendiri, kita akan gagal. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, sudah hilang kemuliaan Tuhan. Tapi Roh Kudus akan tolong kita. Roh Kudus akan menopang hidup kita. Roh Kudus akan mengajar. Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan lagu ini. Kuatkanlah, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh Kudus ya Tuhan. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dalam kitab Nabi Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6b. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Firman Tuhan semesta alam akan menuntun hidup kita. Roh Kudus penolong yang ajaib akan memberikan kekuatan buat kita semua dalam rangka kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat. Biarlah kita berjaga dan berdoa, semakin setia, semakin giat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Biar ribut pergumulan berat datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemansuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala kali yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin.
sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Biar ribut keras datang, Engkau tetap setia selamanya. Sucikan mulutku Bapa, hatiku, pikiranku untuk firman Tuhan malam hari ini. Dan ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan, kelemahan, kekilafanku. Ampun ya Bapa. Roh Kudus tuntun kami supaya kami berjalan di dalam rencana-Mu, di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, damai sejahtera, kasih karunia dalam pernyataan Allah Bapa Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Biarpun di tengah kesulitan, pergumulan, masa-masa yang datangkan terjadi kesulitan Bapak Ibu, ini firman Tuhan. Jangan pernah mimpi hari depan yang penuh harapan. Di dunia ini tidak ada harapan yang sempurna. Kata firman Tuhan, dunia akan lenyap, tapi hanya bagi orang yang melakukan kehendak Allah, pengharapan yang sempurna, rancangan yang ajaib hanya di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Semuanya bersumber datang dari Tuhan. Amin. Oleh itu mari kita mau baca firman Tuhan. Tadi sudah dijelaskan firman Tuhan Sakarya pasal 4 ayat 6b. Bukan dengan keperkasan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Saya bisa melayani pekerjaan Tuhan Bapak Ibu sampai sekarang bisa setia, itu karena kekuatan Roh Kudus. Ada penyertaan Tuhan. Ternyata firman Tuhan digenapi, bahwa Yesus berjanji 2000 tahun yang lalu. Janji Tuhan kekal, bahwa Tuhan kan kirim Roh Kudus sebagai penolong yang menyertai kita selamanya. Amin. Ternyata kita disertai Tuhan. Buktinya kita kuat sampai detik ini, itu karena penyertaan Tuhan. Kalau tidak penyertaan Tuhan, kita sudah gagal di tengah jalan. Kita mau baca firman Tuhan 2 Korintus 12 tentang curahan isi hati Rasul Paulus. Di dalam pekerjaan Tuhan memang gak gampang, saudara. Ya, saya juga sebagai hamba Tuhan dalam pengembalaan juga gak gampang melayani pekerjaan Tuhan. Ya, karena sifat jemaat kan macam-macam, saudara. Ya, minta kekuatan Roh Kudus akan menopang setiap kita supaya kita tetap tegak berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai 21 demikian firman Tuhan. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Ini ucuran isi hati Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang gembala. Rasul Paulus seorang pemimpin rohani, dulu pemimpin duniawi. Dia suka mengkoordinir, membunuh orang Kristen. Waktu pergi ke Damsyik dijamah sama Tuhan, menyiksa orang Kristen. Saat ini dia alami sendiri, saudara, dijamah sama Tuhan. Ternyata melayani pekerjaan Tuhan tidak gampang. Kemarin kita baca kan, pada waktu yang lalu, ya. Jadi dia sendiri mengalami banyak masalah, ya, banyak problem, banyak persoalan yang dihadapi tuh. Ya, masuk di penjara berapa kali? 5 kali aku disiksa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. Macam-macam kalau kita kemarin kan. Saat ini dia ngomong begitu sama. Dia curhat isi hatinya. Aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang lain. Memang banyak rasul-rasul dipakai Tuhan. Termasuk Rasul Paulus. Ya, tapi kita di sini tidak boleh saing-saingan dalam arti untuk menggunakan kedagingan. Tapi sayangan rohani terjadi, yaitu semakin dekat dengan Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan Yesus. Ya. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Rasul Paulus disertai mujizat oleh kuasa Tuhan.
Ya, saya juga minta sama Tuhan supaya di dalam lain pekerjaan Tuhan bukan untuk mencari nama, bukan, tapi tujuan untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kerajaan sorga. Kan manusia itu kalau di strata mujizat kan beda, so. Kalau nggak ada apapun, ya susah, so. Tapi kita minta sama Tuhan dan ternyata Tuhan sudah berikan kepada saya juga buktinya saya sehat. Semoga anugerah Tuhan, mendoakan hamba anak-anak Tuhan yang sakit ditolong Tuhan, sembuhkan sama Tuhan. Biarpun kita nanti memang suatu hari pasti dipanggil sama Tuhan. Ya memang gak ada yang kekal, sudah di dunia gak ada yang kekal. Ya, tapi yang penting mari kita mau setia sama Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain. Selain daripada jemaat hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maaf karena ketidakadilan. Jadi maaf Rasul Paulus juga kepada jemaat. Saya juga minta maaf kepada semua jemaat, ya. Malah kita mari kita mencinta Tuhan, tidak menjadi beban, ya. Saya tidak memberikan beban kepada Bapak, tapi segala beban Bapak bisa disampaikan, saya akan bawa di dalam doa. Sapanya kepada Tuhan Yesus, sumber kekuatan, sumber segala-galanya. Sesungguhnya sekarang sudah untuk 3 kalinya aku siap untuk menjenguk kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tua lah untuk anaknya. Ini Rasul Paulus membawa dirinya sebagai orang tua rohani, sebagai gembala. Ya, orang tua itu selalu ingin menyelamatkan anaknya. Orang tua pasti ingin memberikan suatu damai sejahtera bagi anaknya. Ya, seperti Tuhan Yesus, Tuhan sebapa kita adalah anaknya. Tuhan selalu datang untuk menyelamatkan kita. Tuhan memberikan berkat buat kita. Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Karena kita sebagai anaknya, tapi kita sebagai anak harus tahu diri. Anak kalau disayang orang tua juga harus tahu diri, harus balas ya cintanya kasih orang tua, ya. Oh, Tuhan Yesus sama, Tuhan Yesus cinta kepada kita, tapi kita juga tahu diri. Meresponnya kan kasih dia Tuhan, bukan seenaknya. Bukan mentang-mentang Tuhan cinta kita, terus kita berbuat seenak-enaknya. Tidak menghormati Tuhan, salah saudara, ya. Itu pemikiran salah. Tapi mari kita berperilaku baik. Kualitas hidup kita tampilkan kualitas anak Tuhan yang baik di hadapan Tuhan. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasih hati sama, saudara. Kata Rasul Paulus, ini curhat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Saya yakin jemaat Korintus sudah saya katakan dari awal, banyak masalah, so, karakter kurang begitu baik. Oleh itu setiap kita memang kita akui karakter kita. Tapi kalau saya sebagai hamba Tuhan harus berkarakter Kristus. Maka Rasul Paulus katakan dia bukan untuk mencintai jemaat. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, jadi Rasul Paulus mengasihi jemaat, saya juga mencintai Bapak Ibu Saudara semua. Terbukti saya memberikan firman Tuhan pagi malam. Dan saya berdoa kalau Bapak Ibu ada kebutuhan apapun juga, berkatan pribadi, minta doa, minta firman Allah apapun, curahan saya bisa sampaikan kepada saya dan saya akan balas. Dan saya akan bawa di dalam doa. Sebab kita semua ada di dalam kasih Tuhan. Gembala kita agung Tuhan Yesus. Mari kita saling peduli satu sama lain, saling mengasihi. Di dalamnya ada kasih Tuhan. Ya, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kutus kepadamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama? Dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Jadi Rasul Paulus ada anak buahnya namanya Titus timnya yang disuruh. Kalau Rasul Paulus kan pergi mobile ke sana kemari. Dan Titus utusan Rasul Paulus dalam penggembalaan. Wakil lah boleh bilang. Tapi tidak memberikan suatu beban, saudara, ya. Karena saya sebagai hamba Tuhan tidak menjadi beban bagi jemaat. Tapi mari semua kita buat di dalam doa. Justru semua beban kita serahkan datang kepada Tuhan Yesus. Sudah lama agaknya kamu menyangka kami hendak membela diri depan kamu, di depan Allah dan demi Kristus. Kami berkata semua ini saudara-saudaraku yang kasih terjadi untuk membangun iman kamu. Amin. Membangun iman Bapak Ibu. Saya sampaikan firman Tuhan membangun iman kita, harus kita kuat di dalam firman. Maka Bapak Ibu harus rajin baca Alkitab dan rajin merenungkan firman Tuhan dan selalu rajin kita menjadi pelaku firman Tuhan. Harus kita orang Kristen bukan teori firman Allah kita baca. Saya membacakan firman Allah
Tiap hari, tiap saat saya baca firman Allah, dimanapun saya berada. Bukan saya hanya teori, tapi saya lakukan firman Allah. Renungkan firman Tuhan siang malam. Dan kita evaluasi diri kita. Apakah hari ini kita sudah berbuat serong atau tidak? Atau lurus? Atau kita sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Mari kita selalu evaluasi diri kita. Supaya kita saling membangun. Iman kita bangun. Kalau kita hidup dekat dengan firman Tuhan. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran dari firman Kristus. Firman Kristus berarti Tuhan sendiri. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu dapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan hanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Nah, coba nih. Rasul Paulus katakan ini ada iri hati, jemaat, memang sudah saya katakan tadi. Jangan sampai terjadi, sudah ya. Di dalam kejamatan ada egois, bisik-bisik, keangkuhan, kerusuhan, keributan. Jangan, itu tidak boleh. Saya mendapat berita dari informasi adan Tuhan, ada hamba Tuhan dalam suatu sinode ribut antar pendeta. Enggak bagus, saudara. Kalau saya kenal pendeta yang bersama, saya memberikan nasihat. Jangan. Kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Harus kita akur, damai sejahtera. Kalau ada perselisihan, mari kita sama-sama dari hati ke hati memberikan solusi yang terbaik sambil berdoa. Supaya kita takut kepada Tuhan. Kita bisa melayani pekerjaan Tuhan, anugerah Tuhan, bukan karena hikmat, bukan karena kehebatan kita. Kalau kita bisa punya jemaat besar, gereja yang besar, makin maju diberkati, itu ingat, itu karena anugerah Tuhan. Itu bukan karena kita yang hebat, jangan. Tapi kita takut sama Tuhan. Kita hormat sama Tuhan. Cinta Tuhan Yesus, cinta pada jemaat, berkorban. Ayah, papi, saya cintai. Ya, dia pernah bicara kepada saya, mati buat Kristus, mati juga buat jemaat. Hati tulus tanpa pamrih. Melayani pekerjaan Tuhan sungguh-sungguh, karena semua ada besar upah di surga. Ada satu yang terakhir. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu. Dan aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa. Dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Amin. Mari kita tinggalkan kehidupan yang lama masa lampau. Jangan sampai kita hidup tidak bertobat. Kata Rasul, belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, ketidaksopanan yang mereka lakukan. Mari kita bertobat sungguh-sungguh. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kita menjadi ciptaan yang baru. Biar Roh Kudus kan menopang kita. Roh Kudus tuntun kita. Kita minta sama Tuhan. Apalagi kita sudah di bulan yang terakhir, bulan Desember. Berarti mendekati kedatangan Tuhan. Biar makin hari kita makin dewasa. Makin hari makin cinta Tuhan. Saling mendoakan, Bapak Ibu mendoakan saya. Saya mendoakan Bapak Ibu. Biar kita senantiasa kuat di dalam Tuhan. Roh Kudus menopang kita. Roh Kudus kan tuntun kita. Supaya kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kita layak masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam. Sebelum berbang tidur, Bapak Ibu jangan lupa berjaga dan berdoa. Berpegang kepada Tuhan Yesus. Sentral kita Tuhan Yesus. Biar malam hari melalui firman Tuhan, Roh Kudus tuntun kita, supaya kita tidak berbuat kehidupan masa lampau. Jangan sampai ada perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri. Jangan. Mari, milikilah kita karakter Kristus. Ada 5 hal karakter yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, miliki kasih. Kasih vertikal, kasih horizontal. Kedua, miliki sifat taat. Takut akan Tuhan. Orang taat. Ketiga, rendah hati. Mari kita bukan sombong, rendah hati, takut sama Tuhan. Itu sifat Tuhan Yesus. Sifat Tuhan Yesus punya kasih. Sifat Tuhan Yesus taat. Sifat Tuhan Yesus rendah hati. Sifat Tuhan Yesus setia, yang keempat setia. Kelima, Yesus itu kudus, maha kudus. Hiduplah di dalam kekudusan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup kita layak berkenan. Nama kita terdaftar di dalam kitab kehidupan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.